kalian tag API, karena pada dasarnya DC tidak boleh menagih ke kantor. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Di hari Jumat ini, hari Jumat berkah, semoga kalian selalu diberkahi, selalu diberikan keselamatan, dan selalu diberikan kekuatan dalam segala apapun dan segala urusan kalian, apapun dipermudah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang aku laku yang makin barbar semenjak ditutupnya operasional khusus untuk paylater. Nah, kita akan bahas apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita persiapkan ketika kita menghadapi kebarbaran dari semua para DC-DC-nya yang hampir diturunkan ke lapangan semuanya ya teman-teman ya, di hampir seluruh daerah di Pulau Jawa. Nah, kita akan bahas, tapi sebelumnya buat kalian yang baru gabung di channel saya, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, nyalakan notifikasi loncengnya agar terus berhubung dengan saya. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Sebelum kita mengawali berita tentang aku laku yang sekarang hampir sangat-sangat barbar dan banyak sekali pengaduan yang diberikan kepada saya tentang kebarbaran para DC-nya, dan yang lebih parahnya lagi DC-DC-nya hampir semuanya diturunkan baik ke daerah-daerah terkecil yang ada di pelosok-pelosok. Nah, kita akan bahas dulu berita yang satu ini. Nah, OJK sudah mengumumkan adanya pesantren yang mencatut nama OJK yang mengatakan untuk memberikan pinjaman yang dibayarkan hanya setiap bulan Ramadan saja dan bisa berlangsung hingga 10 tahun. Nah, itu jangan mau ya teman-teman ya, itu jelas-jelas modus. Tidak ada peminjaman yang modelnya seperti itu. Khawatirnya peminjamnya itu hanya membutuhkan data kalian, KTP kalian untuk verifikasi pinjaman yang akan mereka lakukan di pinjol-pinjol ilegal. Waspada ya untuk berita-berita dan pinjaman bentuk yang seperti ini, jangan langsung tergoyang, jangan langsung mau berikan data-data kalian. Ingat, sekalipun kita galbay, kita harus kuat juga ya teman-teman ya. Jangan mudah gaya lubang tutup lubang, jangan mudah pancing dengan rayuan-rayuan yang tidak masuk akal. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ke aku laku ya. Jadi di sini banyak sekali teman-teman saya yang memang mengadukan bahwa aku laku semenjak di stop sama OJK khusus untuk paylaternya banyak sekali menurunkan DC lapangannya, terutama untuk daerah Jawa. Nah, yang lebih-lebih parahnya lagi, untuk pinjaman di atas 500.000 ke atas itu DC-nya juga akan datang ke daerah-daerah terpencil. Sebelum-sebelumnya aku laku ini paling malas ya untuk keluar-luar daerah dari Jakarta. Itu sebenarnya paling malas karena apa? Mereka sendiri tuh sudah mendapatkan keuntungan dari paylater yang begitu banyak ya. Tapi semenjak kerannya ditutup sama OJK, mau tidak mau mereka langsung turun ke lapangan khusus untuk daerah Jawa yang paling banyak pengguna aku laku, terutama untuk daerah pelosok-pelosok pun mereka datang ya. Sebelum-sebelumnya ya, sebelum aku laku ini gencar ditutup sama OJK, untuk di daerah Jawa Tengah ke sana ya, Jawa Tengah, Jawa Timur sampai Malang ke sana ya, itu aku laku tuh sangat jarang. Ada, tapi jarang, dan hanya datang ke kantor untuk daerah Jakarta aja. Tetapi sekarang ini daerah Bandung, daerah Jogja, daerah Surabaya sudah terkonfirmasi DC-nya berani datang ke kantor kalian. Nah, hal-hal apa saja yang harus kalian persiapkan buat teman-teman semua, terutama daerah Jawa ya, dan ini tidak menutup kemungkinan untuk daerah-daerah yang paling banyak menggunakan aku laku, terutama untuk Sumatera ya. Kalian juga harus kuat mental, harus siap-siap, kalian harus sudah tahu lah harus apa yang kalian persiapkan ketika DC-nya datang ke kantor kalian. Nah, kita akan bahas dulu ya untuk yang datang ke kantor. Nah, DC aku laku ini sekarang sudah mulai rajin datang ke rumah kalian apabila kalian tidak menanggapi segala chat dan juga segala telepon dari aku laku. Mereka tidak akan segan-segan untuk datang ke kantor kalian. Ini sudah banyak banget ya ditanggapi sama teman-teman saya ya. Sebelum-sebelumnya kalau kita tidak mau menanggapi dari chat ataupun WA ataupun apa ya, SMS dan teleponan DC dari aku laku, mereka tidak akan barbar, paling jatuhnya hanya ke rumah, dan itu pun daerah-daerah tertentu saja. Tapi semenjak di stop, ketika kita tidak menanggapi semua ancaman dari
mereka dan semua WA peringatan dari mereka, mereka tidak segan-segan untuk datang ke kantor kalian. Nah, lanjut lagi yang kedua ya. Para DC ini mendatangi nasabah walaupun di daerah terpencil dengan hutang di atas 500.000. Ya, ini sudah terkonfirmasi buat teman saya yang ada di Bandung. Dia di daerah terpencil informasinya ya. Didatangin padahal hutangnya hanya 550 ribuan saja dan dia sudah galbah sekitar 4 bulanan. Informasinya sudah didatangin ya teman-teman ya. Sebelumnya ini aku hanya mendatangin untuk pinjaman 1 juta ke atas. Itu yang mereka datangin. Cuman sekarang karena keran untuk peleternya sudah dikunci, karena itu pendapatan paling banyak dari aku mereka mau tidak mau sedikit pun hutang mereka tetap datangin ya, biar dibayarkan dan mereka operasionalnya tetap jalan gitu informasinya ya. Lanjut lagi yang ketiga, semua DC aku ini meminta para nasabahnya untuk mencicil berapapun uangnya, mereka tidak masalah. Bahkan ada beberapa DC yang mau menanganin, ya mau menalangin duluan. Bu, saya talangin dulu, besok ibu bayarkan ya uang saya ya. Oh, yang penting pembayarannya ada informasinya ya. Kalau yang seperti ini saya ada antara dua ya. Yang pertama karena mereka mengejar target kemarin akhir bulan ya teman-teman ya. Yang kedua karena memang sudah tidak adanya lagi pemasukan yang banyak dari aku sehingga perusahaannya itu menekan DC-nya dan DC-nya kebingungan akhirnya membayarkan atau menalangi duluan. Kalau ada yang seperti itu sih kita sebenarnya harus apresiasi ya. Tetapi tetap kembali lagi ya, kalau emang belum ada dana mau apa lagi yang kita bayarkan gitu ya. Lanjut lagi yang keempat, banyaknya DC-DC yang menawarkan potongan diskon untuk pelunasan. Nah, kalau ada yang seperti ini perlu diwaspadai teman-teman ya. Yang pertama, apakah emang benar potongan diskon itu akan melunaskan hutang kalian dan bisa menutup akun kalian? Kalau memang benar itu penawarannya, kalian harus minta penawarannya secara resmi di email langsung ke email kalian, sekalipun itu DC yang memberikan. Bilang langsung resmi, Pak, kalau memang benar bahwa ketika saya bayarkan langsung lunas dan ditutup akun, saya akan bayarkan sekarang. Tapi jika tidak, saya tidak akan membayarkan. Dan itu pun kalau kalian ada dana. Kalau memang kalian belum ada dana, abaikan dulu ya teman-teman ya. Tapi perlu diingat, kalau kalian memang tidak menginginkan DC-nya datang ke kantor kalian, kalau untuk datang ke rumah mungkin kalian sudah biasa ya. Tapi untuk datang ke kantor kalian, untuk saat ini sampai nanti peleternya bisa dibuka kembali, kalian tanggapi apapun ancamannya, katakan apa saja yang bisa kalian katakan, tetapi perlu digarisbawahi jangan pernah menjanjikan untuk pembayaran sepeser pun di waktu dan jam yang kalian tentukan. Jangan pernah ya teman-teman ya, itu saja kuncinya ya, agar apa, kalian tidak diberondong, kalian tidak dikejar-kejar dan kalian tetap kuat mental. Gitu ya teman-teman ya. Dan buat teman-teman semuanya, kalau memang sampai DC-nya datang ke rumah, tanggapi di rumah ya teman-teman ya. Kalau seandainya kalian di rumah, datangi, bilang kalian memang belum ada dana saat ini, minta dokumen-dokumen asli yang memang mereka harus bawa ya, terutama kartu SPPI-nya, biar DC-nya tidak langsung mendatangi kalian ke kantor, biar DC-nya hanya mendatangi kalian ke rumah ya. Karena apa, memang DC-nya saat ini sudah dipaksa perusahaan untuk mendatangi perusahaan-perusahaan tempat kalian bekerja. Dan buat kalian semua yang merasa tidak nyaman karena DC-nya sampai datang ke rumah, ayo up beritanya, foto DC-nya yang mungkin kebetulan barbar di kantor kalian, yang mungkin mengganggu kenyamanan di kantor kalian, kalian up, kalian tag API. Karena pada dasarnya DC tidak boleh menagih ke kantor, DC hanya boleh menagih ke rumah. Ingat gitu ya teman-teman ya. Ayo up beritanya, viralkan lagi, biar apa, karena sekarang ini OJK sedang gencar-gencarnya untuk melindungi konsumen-konsumen dari para pinjol ini ya. Gitu ya teman-teman ya. Ayo kalian tidak sendirian, karena sudah banyak banget yang datangnya di perusahaan dan sudah banyak banget yang memang tidak nyaman informasinya ya, karena ini mengganggu kondusif di tempat kerja. Kalau bisa kalian viralkan, kalian lihat DC-nya seperti apa, biar sekalian langsung diblokir aja sama OJK. Enggak hanya peleternya, tapi semua pinjaman. Gitu ya teman-teman ya. Tetap semangat, tetap kuat mental, karena apa, yang galbay di aku bukan kalian sendiri, yang barbar dan didatangin sama aku juga bukan kalian sendiri. Gitu ya teman-teman ya. Dan tetaplah berpikir positif dan lebih mendekatkan diri daripada yang Maha Kuasa. Gitu ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan buat kalian. Tetap semangat dan kuat mental. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.